Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas soal-soal latihan berkaitan dengan himpunan. Nah, sebelum nonton video ini, pastikan kalian udah nonton video materi tentang himpunan. Karena di sana dibahas seluruh materi yang nanti soalnya akan kita bahas. Oke? Link videonya nanti akan muncul di kanan atas ini. Jadi kalau itu muncul, silahkan kalau seandainya belum nonton video sebelumnya, video materi tentang himpunan, silahkan ditonton dulu. Diklik linknya, lalu di sana nanti akan ada video dan playlist yang berisi materi himpunan untuk TPS kemampuan kuantitatif. Oke, soal pertama. Jika diketahui himpunan S ini maksudnya adalah semesta. Oke? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. P 11, 13, 15, 17, dan Q 12, 13, 17, 18, sama 20. Ditanya, maka anggota dari P gabung Q komplement. Oke? Ini artinya gabung. Jadi kalau ditanya berapa nilai P gabung Q komplement, kita cari dulu P gabung Q itu anggotanya apa-apa aja. P gabung Q. Kalau P gabung Q kita tinggal gabungkan. Dan anggota-anggota yang sama itu cukup kita tulisnya sekali. Jadi kalau digabungkan dimulai dari 11, habis 11 nanti 12, kemudian 13, 15, 17, 18, sama 20. Oke? Ini adalah penggabungan P sama Q. Nah, kalau P gabung Q komplement, ini maksudnya seluruh anggota S di luar P gabung Q. Oke? Jadi kalau P gabung Q 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20. Nah, P gabung Q komplement, anggota S ini, semesta ini, yang nggak termasuk ke dalam P gabung Q. Berarti berapa aja? 14. Oke? Kan kalau kita urutkan S itu 11, 12, 13 itu udah ada di P gabung Q. 14 belum ada di P gabung Q. Nah, mana lagi yang nggak ada? 15 ada. 16? 16 juga nggak ada. Berarti 14, 16. 17 ada, 18 ada, 19 nggak ada. Berarti 19 berikutnya. Oke? Nah, ini jawabannya. 14, 16, 19. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Jika S sama dengan himpunan bilangan asli yang kurang dari 50. S bilangan asli yang kurang dari 50. Oke, kita tulis. Tapi karena ini banyak, nanti kita persingkat aja. S bilangan asli yang kurang dari 50. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Oke? Kalau yang mulai dari 0 nanti kita sebut sebagai bilangan cacah. Jadi 1, 2, 3, dia bilangan bulat semuanya kalau bilangan asli, sampai nanti 50. Terus kemudian A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 50. A bilangan prima yang kurang dari 50. Berapa aja bilangan prima yang kurang dari 50? Bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5. Ingat pengertian bilangan prima adalah bilangan yang tak bisa dibagi kecuali dengan angka itu sendiri sama angka 1. Oke? Jadi faktornya hanya angka itu sendiri sama angka 1. 2, 3, 5. Habis itu 7. Oke? Kalau 9 bisa dibagi 3. Yang nggak bisa dibagi berikutnya 11. 13. Oke? 15 bisa dibagi 5. Bisa dibagi 3. 17. 19. 21 enggak. 23. Habis itu 24, 25, 27, 29. Oke? 31. Habis 31, 30 berapa lagi? 37. Habis 37, 41, 43. Kemudian 47. 49 bisa dibagi 7. Maka ini A. Oke? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian B himpunan bilangan ganjil antara 20 sampai 50. B ganjil dari 20 sampai 50. Berarti mulai dari berapa? 21, 23, 25. Oke, jarak-jarak 2 bilang ganjil. 27, 29, 31. Habis itu 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, sama 49. Ini B. Yang ditanya, banyak anggota dari himpunan A komplemen irisan B. Oke. A komplemen irisan B. A komplemen artinya himpunan S yang nggak termasuk ke dalam himpunan A. Oke. Semesta yang nggak masuk ke dalam himpunan A. Terus kemudian irisan B. Oke. Kalau A komplemen irisan B itu artinya anggota A yang irisan B itu nggak kita masukkan. Oke. Jadi A komplemen irisan B, kalau A irisan B itu anggota A dan B yang sama. Tapi kalau A komplemen irisan B, yang bukan anggota A diiris sama B. Atau bisa juga diartikan anggota B yang bukan anggota A. Jadi A komplemen irisan B. Ini kan berarti yang bukan anggota A, himpunan semesta yang bukan anggota A, irisan artinya dia masuk ke dalam B. Oke? Yang masuk ke dalam B. Yang termasuk B. Atau bisa juga kita artikan sebagai anggota himpunan B yang tak termasuk ke dalam A, yang tidak termasuk ke dalam A. Kalau kita jawabnya pakai yang di atas, A komplemen, lalu cari A komplemen dulu, kan kebanyakan. Oke? Maka pakai di bawah aja. Bisa juga diartikan sebagai anggota B yang nggak termasuk ke dalam A. Itu pengertian lain dari A komplemen irisan B. Oke? Atau B irisan A komplemen. Anggota B yang beririsan dengan bukan anggota A. Jadi bisa kita sebut anggota B yang tak termasuk ke dalam anggota A. Coba perhatikan. Berapa aja berarti? A komplemen irisan B. 21. Oke? Berarti bilangan ganjil yang nggak termasuk ke dalam bilangan prima. A bilangan prima, B bilangan ganjil. Berarti kalau A komplemen irisan B, bilangan ganjil yang ada di B yang nggak termasuk ke dalam bilangan prima. Berapa lagi? 25. Habis itu 27. 29 prima, 31 prima ada di A. 33. 35. Terus berapa lagi? 39. Terus 41 prima, 43 prima, 45 sama 49. Oke, jadi ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilangan. Maka jawabannya adalah E. Oke? Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Diketahui X adalah bilangan bulat dan himpunan A, X di mana, ini bacanya di mana garis yang vertikal ini ya, X di mana min 2 kecil sama X kecil dari 12, X elemen bilangan bulat. Oke, nah biar lebih gampang, masing-masing himpunan A, B, C ini kita urutkan satu-satu. Yang A berarti itu adalah, karena min 2 kecil sama X, berarti dimulai dari min 2. Lalu kemudian min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Yang B, X besar dari 3, besar sama 3. X elemen bilangan bulat. Berarti yang B itu dimulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Oke, karena besar sama 3 berarti batasnya nggak ada, dan seterusnya. Yang C, X kecil dari 10, X elemen bilangan cacah. Karena X-nya di sini bilangan cacah, berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya nggak kita masukkan karena ini kecil dari 10, berarti 10-nya nggak masuk. Jadi tanya, banyak anggota himpunan A irisan B, lalu dikurangi sama C. Oke, kita cari dulu A irisan B-nya apa-apa aja. A irisan B. Coba. Yang menjadi irisan antara A sama B. Berarti dimulai dari
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti A irisannya 3, 4, 5, sampai 11. Terus kemudian dikurangi sama C. Jadi kalau A irisan B kurang C, itu artinya anggota A irisan B yang nggak terdapat di C. Oke? Yang nggak ada di C. A irisan B yang nggak ada di C. C dari 0 sampai 9. A irisan B dari 3, 4, 5, sampai 11. Berarti anggota A irisan B yang nggak ada di C, berarti angka berapa aja? 10 sama 11. Oke? 3 sampai 9 ada di C. Yang nggak ada di C, 10 sama 11. Nih, 10, kita tulis saja 9, 10, 11. 3 sampai 9 ya ada di sini. Sementara 10, 11-nya nggak ada. Nah, itu yang kita sebut sebagai A irisan B kurangi C. Anggota A irisan B yang nggak ada di C. Oke? Lanjut, soal nomor 4. Perhatikan gambar diagram Venn berikut ini. Ada P, ada Q, ada R. Daerah diarsir menyatakan himpunan yang mana? Ini daerah diarsir. Daerah diarsir masuk ke dalam P, oke? Terus masuk ke dalam R juga, masuk ke dalam Q juga. Nah, yang mana ini? Kalau saya agak ragu, nggak bisa menentukan langsung, maka silahkan coba cek satu-satu masing-masing pilihannya. Kita coba. Pilihan A. P irisan Q irisan R. Ini irisan semuanya. Kalau semuanya beririsan, maka nanti gambarnya kayak gini. Ini P, ini Q, terus ini R. Nah, kalau ada tiga-tiganya, ini irisan, ini juga irisan, maka daerah yang diminta itu adalah daerah yang tengah-tengah ini. Daerah yang masuk ke dalam P, sekaligus masuk ke dalam Q, dan masuk ke dalam R. Oke? P irisan Q, irisan R. Berarti apakah benar? Enggak. Sekarang yang B. Yang B, P digabungkan sama Q irisan R. Nah, gimana gambarnya? Kalau P digabung sama Q irisan R, itu artinya kalau dia digabung, berarti P ini harusnya masuk seluruhnya. Oke? Jadi kalau digambar, ini R, ini Q, lalu ini P. Terus kemudian P kita gabungkan sama Q irisan R. Q irisan R itu yang ini. Oke? Terus digabung sama P. Kalau digabung sama P, berarti seluruh P itu masuk ke dalam. Harusnya gambar kayak gitu. Apakah benar? Enggak. Oke? Terus yang C. P irisan Q gabung R. Ini Q. Terus ini R. Dan ini P. P irisan Q gabung R. Q gabung R adalah seluruh Q dan seluruh R yang kita arsir. Nah, diiris sama P itu artinya gabungan Q sama R yang sekaligus masuk ke dalam P. Oke, daerah yang merupakan gabungan Q sama R dan daerah tersebut masuk ke dalam P. Berarti daerah yang mana? Daerah yang ini. Kalau Q gabung R itu kan seluruh Q sama R. Tapi karena diiris sama diiris sama P, maka hanya daerah yang beririsan sama P yang kita arsir. Oke, maka ini jawabannya. Benar sama ini? Ya, benar. C jawabannya. Oke, sekalian aja kita gambar untuk yang D sama yang E. Yang D, Q gabung R dikurangi sama P. Nah, kalau Q gabung R dikurangi sama P, ini kebalikan dari yang ini. Q, R, terus P. Nah, kalau Q gabung R kurangi P, berarti daerah gabungan Q sama R, berarti dua-duanya ini, yang nggak termasuk ke dalam P. Karena dia kurangi P, ya berarti artinya nggak termasuk ke dalam P, berarti yang di luar ini. Oke? Terus yang E.
P irisan R. P irisan R dikurangi sama Q. P, Q, R. Nah, yang mana yang merupakan P irisan R? P irisan R berarti daerah yang ini. Oke, ini P, yang ini R. Berarti P irisan R daerah ini. Kurangi Q berarti nggak termasuk ke dalam daerah Q. Irisan P sama R yang nggak masuk ke dalam Q. Berarti yang ini aja. Ini gambarnya. Oke? Kita lanjut soal nomor 5. Oke. Nah, ini silahkan coba sendiri dulu kalau yang tadi paham. Oke. Ini mirip. Ini yang mirip sama yang tadi udah kita bahas sebenarnya. Ada gambar yang mirip sama ini. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Yang A. Kita gambar satu dulu. Yang A. M irisan O dikurangi sama N. Oke. M irisan O. Ini M, terus ini N, terus ini O. Yang mana kita sebut dengan M irisan O. Ini M, ini O. Berarti daerah ini. Ketika dikurangi sama N, berarti irisan M sama O ini, kalau dikurangi sama N, daerah yang masuk ke dalam N-nya nggak kita ikutkan. Daerah ini nggak kita ikutkan. Berarti yang merupakan M irisan O kurangi N itu daerah ini. Oke? Sekarang yang B. N kurang M digabung sama O. Ini M. Ini N. Terus ini O. Karena ini digabung sama O, maka harusnya seluruh O itu masuk. Jadi kalau N kurang M, ini yang N kurang M. Oke. Digabungkan sama O, berarti seluruh daerah O-nya kita masukkan. Digabung sama O. Berarti masuk seluruh daerah O. Maka ini jadinya. Sama bentuknya? Enggak juga. Sekarang coba yang C. N gabung O kurangi sama M. N digabung O dikurangi sama M. Ini N, ini O, ini M. Nah, kalau N digabung sama O, berarti seluruh daerah N dan seluruh daerah O-nya kita arsir. Ketika dikurangi sama M, berarti yang masuk ke dalam M-nya nggak ikut diarsir. Berarti yang diarsir cuma ini saja. Oke. N gabung O dikurangi sama M. Daerah gabungan N sama O yang masuk ke dalam M itu nggak ikut kita arsir. Oke? Bukan ini juga gambarnya. Sekarang yang D. M gabung O kurangi sama N. M digabung sama O kurangi sama N. Coba, benar nggak itu jawabannya? Benar. Oke. Ini M, ini O. M gabung O berarti daerah M sama daerah O-nya kita gabungkan. Kita arsir semuanya. Ketika dikurangi sama N, maka yang masuk ke dalam N nggak ikut. Berarti yang ikut kita arsir cuma ini aja. Oke. Yang ada di dalam N, itu nggak kita arsir. Nah, apakah benar? Iya, benar. Pas gambarnya sama ini. Ini yang benar. Yang D yang benar. Oke. Kalau ini gabung, M gabung O gabung N, berarti gabungin semuanya. Maka semuanya yang diarsir nanti jadinya untuk yang E. Kita lanjutkan. Kalau seandainya bisa langsung tanpa harus gambar satu akan lebih bagus. Oke, banyak-banyak latihan biar ketika bisa ngelihat gambarnya, langsung tahu ini jawabannya yang mana. Nah, nomor 6. Kita diberikan 4 pilihan untuk satu buah gambar. Di antara 4 pilihan berikut, manakah persamaan yang sesuai dengan daerah yang diarsir pada gambar diagram Venn ini? Oke, coba kita cek satu. B kurang C kurang A. B dikurangi sama C kurang A. Berarti cari dulu C kurang A yang mana. Oke, ini A, ini C, lalu ini B. Nah, C kurang A artinya daerah C yang nggak termasuk ke dalam daerah A. Berarti yang ini. Terus kemudian si B dikurangi sama C kurang A. Oke.
Nih, kita kasih warna hijau aja. Ini adalah C kurang A yang warna hijau. Nah, daerah B dikurangi sama C kurang A. Si B ini kurangi sama daerah yang hijau. Berarti yang kita arsir yang ini. Inilah daerah B yang dikurangi sama C kurang A. Jadi daerah B yang hijaunya nggak kita ikutkan. Nah, yang merah aja ini. Yang merupakan daerah yang diminta. Apakah sama sama ini? Sama. Benar. Oke? Terus yang nomor 2. B kurang C diiris sama A. Ini B. Ini C. Terus ini A. B kurang C berarti ini. Oke? Daerah atas ini. Yang masuk ke dalam C-nya nggak kita ikutkan. Jadi kita sebut sebagai B kurang C. Diiris sama A, berarti yang sekaligus masuk ke dalam A. B kurang C yang sekaligus masuk ke dalam A. Berarti daerah mana? Yang kecil ini aja. Oke. Berarti nomor 2? Salah. 1 benar, 2 salah. Dalam pilihan 1, 2, 3, 4, ketika 1 benar, 2 salah, maka jawabannya udah pasti 1, 3. Kita coba cek yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3. B kurang C digabung sama B irisan A. B kurang C. Ini B. Ini C. Terus kemudian ini A. Nah, B kurang C, berarti yang ini, digabung sama B irisan A. Karena digabung, ya kita gambar aja, ini B irisan A. Oke. Terus B kurang C, yang tadi sebagian kena arsir untuk B kurang C, terus ini sisa lainnya dari B kurang C. Sama gambarnya? Sama. Maka jawabannya adalah 1, 3. Oke? Nah, soal nomor 7. Di antara 50 siswa, diketahui terdapat 30 siswa menyukai sepak bola dan 20 siswa menyukai basket. Total ada 50. Total 50. Terus yang suka sepak bola, itu saja SB, 30 siswa. Yang suka basket, itu ada 20 siswa. Jika 15 siswa suka keduanya, ada 15 yang suka keduanya. Yang ditanya, maka berapa orang siswa yang tak suka sepak bola ataupun basket? Berarti yang ada di luar ini. Di luar sepak bola, di luar basket. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa gunakan diagram Venn. Ini sepak bola. Terus, yang ini basket. Karena ada yang suka keduanya, maka keduanya beririsan. Terus, yang kotak ini adalah kotak untuk semestanya. Nah, sepak bola 30, basket 20, dan 15 suka keduanya. Ketika udah dikasih tahu yang suka keduanya, maka isi yang suka keduanya dulu. Ini 15 orang. Karena sepak bola 30, udah ada 15, maka yang sepak bola saja ada 15. 15 sama 15, maka jadinya 30. Yang suka basket, 20. Di sini udah ada 15, maka yang basket saja ada 5. Oke? Total di luar ini harus 50. Total semua yang dalam kotak harus 50. Ini baru berapa? 5 tambah 15 tambah 15. Berapa itu? 35. Berarti berapa orang lagi yang dari luar? 15 yang dari luar. 15 tambah 35, nanti totalnya adalah 50. Maka jawabannya E. Nomor 8. Di satu perumahan yang terdiri dari 40 penduduk, 18 orang berprofesi sebagai pedagang. Total 40, kemudian pedagang ada 18, 15 sebagai pegawai 15, terus 12 orang tidak pedagang, tidak pegawai. Oke? Tidak salah satunya. Tidak salah satu dari dua itu. Berapa orang penduduk yang berprofesi sebagai pegawai saja? Oke. Nah, ini kita gambar diagram Venn lagi. Ini pedagang. Terus ini pegawai. Dagang. Di kotak dia. Dagang. Ini P. Oke.
Terus ini kotak untuk semestanya. Nah, 12 tidak salah satunya. Berarti yang 12 itu terletak di luar ini. 12. Oke. Total harus berapa? 40. Kalau 12 di sini, berarti yang di dalam lingkaran dagang sama pegawai, totalnya harus 28. 40 kurang 12, 28. Nah, untuk mencari yang kedua-duanya, kita punya persamaan. D gabung P itu sama dengan D tambah P dikurangi sama D irisan P. Oke, cari dulu yang tengah-tengahnya berapa. Dan ngitungnya pakai persamaan ini. D gabung P, ya jumlah semua yang berada di lingkaran D sama P. Di luar yang 12 ini ya. Berarti berapa jumlahnya harusnya ini? 28. Oke, yang D itu yang dagang. Keseluruhan ada berapa? 18. Pegawai ada berapa? 15. Dikurangi sama irisan mereka berdua. Berarti kalau irisannya D irisan P itu adalah ini berapa kejumlahkan? 33. Oke. 28 yang pindahkan ke sana kurang 28. Maka jadi berapa? 5. Maka ini 5 yang di dalam ini. Sehingga kalau yang dagang saja, dagang total 18. 18 kurang 5? Berapa 18 kurang 5? 13. Yang pegawai, totalnya 15. Berarti yang pegawai saja ada berapa? 10. Yang ditanya apa? Pegawai saja. Maka jawabannya 10. Oke? Soal nomor 9. Silakan ini coba sendiri. Ini lebih sulit dari yang tadi, karena ini ada 3 himpunan yang saling beririsan. Di sebuah kelas, yang terdiri dari 30 siswa, jadi total siswanya ada 30. Terdapat 10 siswa yang menyukai matematika. Matematika 10. Yang suka fisika 12. Yang suka kimia 15. Kalau terdapat 5 siswa yang menyukai ketiga mata pelajaran, ada 5 siswa yang menyukai ketiga mata pelajaran tersebut. Karena ada 5 yang menyukai ketiga-tiganya, maka ketiga himpunan matematika, fisika, sama kimia ini saling beririsan. Oke? Dan 5 orang itu ada di tengah-tengahnya. Ini 5 isinya. Oke? Terus kemudian, dan 5 siswa yang tak menyukai ketiganya. Ada 5 yang di luar ini. Berarti yang total di dalam ini ada berapa semua? Yang di dalam lingkaran, total ada 30, 5 ada di luarnya, maka yang total dalam ini ada 25. Oke? Ditanya, maka berapa siswa yang menyukai 2 mata pelajaran? 2 mata pelajaran berarti dia suka matematika atau fisika saja. Oke? Kalau seandainya yang 2 mata pelajaran kita beri nama, ini matematika, ini fisika, ini kimia. Yang 5 ini dia menyukai 3 mata pelajaran, matematika, fisika, kimia. Berarti yang menyukai 2 mata pelajaran ada di sini. Kita anggap ini A, ini B, ini C. Berarti yang ditanya adalah A tambah B tambah C. Oke? Yang suka 2 mata pelajaran. Oke? Yang ini kita nggak tahu. Kita anggap ini X, ini Y, ini Z. X itu berarti yang suka matematika saja. Y yang suka fisika saja. Kalau yang A berarti suka matematika dan fisika saja. Yang kimia nggak ikut. Kalau yang B, matematika sama kimia saja. Dan C berarti yang suka fisika sama kimia saja. Oke? Nah, kalau ini kita jumlahkan, maka jumlahnya harus berapa semuanya? 25. Oke? Jadi kalau X tambah Y ditambah Z, lalu ditambah sama A tambah B tambah C, lalu tambah sama 5, X tambah Y tambah Z, tambah A tambah B tambah C, tambah 5, berarti semua yang ada dalam ini, jumlahnya harus 25. Oke? Ini persamaan pertama yang bisa kita tulis. Terus kemudian, yang matematika saja, yang matematika totalnya 10. Mana yang matematika? X tambah A tambah 5 tambah B. Oke? X tambah A tambah 5 tambah B itu totalnya 10. Jadi, X tambah A tambah 5 tambah B itu totalnya
10. Terus yang 12 itu berarti Y ditambah A tambah 5 tambah C. 12. Ini yang fisika. Oke. Terus yang kimia yang 12 itu berarti Z ditambah sama B tambah C tambah 5. B tambah 5 tambah C. Itu sama dengan 15. Ini yang kimia, ini yang fisika, ini yang matematika. Kalau ini kita jumlahkan semua, jadi berapa? X tambah Y tambah Z ditambah berapa A coba? 2A tambah ada berapa B nanti kalau ini jumlahkan? 2B tambah ada berapa C? 2C. Dan berapa kali 5? 5 kali 3. Oke, 15 itu sama dengan 10 tambah 12 tambah 15. 10 tambah 12, 22 tambah 15, 37. Nah, kalau 15 yang kita pindahkan ke sana, sehingga jadinya X tambah Y tambah Z ditambah 2A tambah 2B tambah 2C itu sama dengan 37 kurangi 15, maka 22. Nah, apa hubungan persamaan ini sama yang tadi? Oke, yang 25 ini ingat jumlah seluruh yang ada di dalam lingkaran. Yang ini hasil penjumlahan antara matematika, fisika, sama kimia. Agar kita bisa dapat ABC, keduanya ini bisa kita eliminasi. Oke, jadi kita punya pertama X tambah Y tambah Z ditambah 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan berapa? 22. Oke, terus yang ini 5-nya kita geser ke kanan jadi 20, nanti jadinya X tambah Y tambah Z ditambah A tambah B tambah C sama dengan 5-nya pindah, 25 kurang 5, 20. Oke, kalau dikurangkan, X, Y, Z-nya habis. 2A kurang A, 2B kurang B, 2C kurang C, 22 dikurangi sama 20, 2. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 2. Tadi yang mau kita cari apa? A tambah B tambah C. Dan ini udah dapat jawabannya. Jawabannya adalah 2. Maka jawabannya adalah A. Oke? Nah, ini emang agak sedikit sulit daripada yang tadi. Lanjut ke soal berikutnya. Joni memiliki 200 ekor kambing. 40 diantaranya adalah kambing jantan. Warna kambing yang dimiliki Joni hanya terdiri dari 2 jenis, hitam dan putih. Jika jumlah kambing putih adalah 125 dan 24 diantaranya jantan, maka berapakah jumlah kambing betina berwarna hitam? Nah, meskipun ini ngomongin jumlah-jumlah mirip sama tadi, tapi ini kita ngitungnya nggak pakai himpunan. Kenapa? Karena nggak mungkin ada himpunan ini yang beririsan. Kambingnya jantan sama betina. Jenis kelamin jantan sama betina. Ada nggak irisan jantan sama betina? Ya nggak ada. Jantan-jantan aja, betina-betina aja. Nggak ada kambing yang hermaprodit. Oke? Jadi kita nggak perlu bikin diagram Venn kayak gitu. Jadi bikin aja. Totalnya 200. Bikin aja rinciannya. Terus 40-nya jantan. Berarti jantan ada 40. Kalau jantannya 40, otomatis betinanya berapa? Betinanya 160. Oke? Terus dia punya warna 2 jenis aja, hitam sama putih. Kambing putihnya 125. Kambing putih totalnya 125. Berarti kambing hitam totalnya berapa? 75. Oke, karena totalnya harus 200 ekor kambingnya. Nah, katanya dari yang putih ini 24 diantaranya jantan. Jadi 24 jantan. Oke, kalau jantannya 24 dari yang putih, berarti yang jantan ini, yang putihnya ada 24. Oke, berarti kalau jantan hitam ada berapa? 40 kurang 24? 16. Ini yang hitam. Nah, yang betina berarti juga kayak gitu. Ada putih, ada hitam. Karena total putihnya adalah 125, sementara 24 jantan itu yang putih, berarti sisa yang putih lainnya, yaitu sebesar 101, itu adalah betina. Oke, berarti betina putih totalnya 101.
Karena betina putih 101, jumlah betina 160, berarti betina yang warna hitam ada berapa? 160 dikurangi 11. Jadi berapa? 59. Oke. Yang ditanya, berapa jumlah kambing betina warna hitam? 59. Jawabannya. Oke. Sip, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terus jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, silahkan cek video-video lainnya materi TPS dari Rumah Belajar Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.